Tapi jangan satu paragraf jangan ada banyak kata banyak kalimat gitu teman-teman. Jadi misalkan satu satu kalimat kan ada berapa tuh, berapa baris, misalnya ada 3 baris, enter gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing tentang bagaimana langkah-langkah yang pertama bagi teman-teman yang ingin menghandle customer yang masuk ke dalam WA teman-teman ya. Oke, jadi pertama gini teman-teman. Pastikan polanya seperti ini. Polanya sebenarnya sama, cuman teman-teman perlu improvisasi nantinya ya. Nah, polanya adalah yang pertama, pastikan di awal misalkan customer itu chat, "Assalamualaikum, saya mau minta price list dong," misalnya, atau saya pengen info rumah di Bekasi misalnya, atau saya pengen info rumah di Setu Bekasi ya, atau misalnya minta Sherlock atau gimana gitu ya. Pokoknya di awal jangan tipsnya yang pertama teman-teman jawab dulu ya pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus kemudian jawab ya. Kalau di awal ini jawabnya nggak usah detail ya. Jawabnya cukup sekedar, "Oh iya boleh Bapak Ibu ya, sebelumnya ini kalau di awal ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika, konsultan properti syariah Indonesia," gitu ya. Semoga Dika berdoa ya, semoga Dika bisa membantu Bapak atau Ibu untuk bisa punya properti syariah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan langsung dijawab dulu pertanyaannya, press list langsung dikasih press list gitu ya, lokasi langsung dikasih lokasi. Jawab maksimal 1 baris lah ya, nggak usah panjang-panjang gitu teman-teman ya. Maksudnya jawab pertanyaannya gitu. Jadi polanya nanti yang pertama, ini pola pertama teman-teman perlu catat. Pola pertama jawab pertanyaan customer ya. Jawab pertanyaan customer. Tapi jawabnya ada tapinya nih. Tapi jawabnya jangan panjang-panjang ya. Jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan saja ya. Nah, misalkan dia nanya press list ya. Iya Kak, boleh nanti saya kirimin press listnya ya, fotonya sebentar ya Kak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andika bla 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 bla. Oh iya, dengan saya Andika, konsultan properti syariah Indonesia. Oh iya, sebelumnya ini dengan siapa? Oh iya, semoga saya bisa membantu Bapak atau Ibu punya rumah syariah. Oh iya, sebelumnya ini dengan Bapak atau Ibu siapa? Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabnya nggak usah langsung press list, oh harganya sekian Kak gitu ya. Ya itu langsung kabur gitu ya. Jadi karena di awal itu butuh pendekatan dulu gitu ya teman-teman. Jadi di awal pastikan teman-teman jawab pertanyaan ya, karena buyer itu kalau misalnya nggak dijawab pertanyaannya akan baper gitu ya. Ada juga sih yang nggak baper, cuman lebih banyaknya baper gitu ya, karena mereka butuh jawaban, karena mereka nanya butuh jawaban, jadi perlu dijawab gitu ya. Kalau dia nanya lokasi, boleh minta Sherlock ya. Nah, minta Sherlock berarti bilangnya, "Oh ya boleh Kak, lokasinya di sini." Lokasinya disebutin aja nama kecamatan, misal lokasinya di Sukamakmur, di Jonggol, ini dekat banget sama ibu kota ini bakal jadi ibu kota kabupaten baru, Kabupaten Bogor Timur gitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang gitu, dan nggak usah teman-teman jelasin detail karena ini bukan saatnya detail gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Yang pertama itu jawab pertanyaan tapi jangan detail gitu ya. Yang kedua ya, kasih value ya, kasih value. Sekali lagi kasih value. Ini yang kedua nih. Kasih value ya. Value ini bisa tadi seperti tadi ya. Kalau dia nanya lokasi, "Iya Kak, ini lokasinya di Bapak atau Ibu, ini lokasinya di Sukamakmur, Jonggol." Oke. Nah, sampai situ kasih value. Jadi di enter ya, jangan langsung satu pesan itu isinya semuanya, bukan, tapi di enter. Jadi "Iya Kak, nanti saya kirim presisnya ya. Oh iya, kalau boleh tahu ini dengan siapa gitu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, ini saya Andika, konsultan properti syariah." Nanti di bawahnya lagi enter, "Semoga Dika bisa bantu Bapak Ibu semua punya Bapak atau Ibu punya rumah syariah," gitu ya. Enter lagi gitu ya. "Oh iya, sebelumnya ini dengan Bapak Ibu siapa." Jadi di enter terus ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian satu lagi tipsnya, teman-teman ketik dulu panjang gitu ya, baru nanti disorot ya, terus kemudian di cut, habis itu di paste, di cut, di paste gitu teman-teman. Jadi
meminimalisir ada jeda waktu sehingga buyer itu nggak ada sempat untuk nyela pertanyaan kita gitu ya, atau pernyataan kita gitu. Nah itu tadi, yang pertama pastikan perkenalan, dan yang pertama pastikan jawab pertanyaan customer. Yang kedua kasih value dari produk kita ya yang ditanyakan. Misalkan kayak tadi, dia nanya lokasi, maka kita jawab apa sih di lokasi itu, bakal ada apa, di lokasi itu keunggulannya apa, ini pinggir jalan Jonggol misalnya, di pinggir jalan Jalur Puncak 2 misalnya, oh ini bakal ada tol gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi yang kedua pastikan selalu kasih value gitu ya. Atau misalkan dia nanya price list gitu ya, oh iya ini harganya minta price list ya. Nah, oh ya bolehkah ini harganya sangat murah gitu misalnya. Oh ini harganya sudah full furnish gitu. Nah, jadi teman-teman kasih value gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga ini banyak banget yang lupa, yang nggak inget gitu ya. Selalu akhirin dengan pertanyaan. Mungkin ini sepele tapi banyak banget yang lupa gitu ya. Makanya saran saya biar nggak lupa, biar nggak disela. Karena gini mungkin ya teman-teman banyak yang udah ngechat panjang-panjang, udah dibalas sama bayarnya gitu ya, sama customernya, akhirnya lupa, nggak ditanya lagi gitu ya. Akhirnya jadi bayarnya yang ngarahin gitu ya. Makanya teman-teman, tipsnya adalah teman-teman ketik dulu semuanya ya, apa aja yang teman-teman mau jawab. Habis itu teman-teman kopas di cut, di paste, di paste ya, di cut, di paste, di cut, di paste, enter, cut, paste, enter, cut, paste, enter gitu ya. Jadi per item gitu ya, ibaratnya per paragraf gitu ya, per paragraf itu ini. Tapi jangan satu paragraf jangan ada banyak kata, banyak kalimat gitu teman-teman. Jadi misalkan satu kalimat kan ada berapa baris, misalnya ada 3 baris, enter gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ya seperti itu. Nanti saya kasih contohnya seperti apa. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi pastikan biar kita bisa bertanya, diakhirin dengan pertanyaan ya. Ketika ngechat maka diketik dulu sampai habis, wajib banget tanya balik ya. Pertanyaannya harus pertanyaan terbuka, yes or yes ya. Jadi misal gini, ini kalau misalkan sudah mulai berjalan ya, ini lokasinya di sini Pak, di di Jonggol ya. Ini ibu kotanya Kabupaten Bogor Baru, Kabupaten Bogor Timur, insya Allah 2023 gitu ya. Ini kan value ya, kita bisa ngejalanin value. Oh iya Bapak rencananya emang lagi cari buat investasi atau gimana Pak? Buat investasi atau buat cari hunian? Kalau misalkan buat investasi sih cocok di sini, tapi kalau buat hunian tergantung Bapak tempatnya di mana. Nah Bapak maunya investasi atau buat hunian Pak gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi pertanyaan terbuka, yes atau yes gitu ya. Hunian kan yes ya kan, terus kemudian investasi juga yes gitu, yang penting beli gitu ya, yes or yes gitu teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi pastikan jangan lupa selalu ingat untuk nanya balik. Kalau misalkan gak sempat, tadi tipsnya, triknya ya, diketik dulu panjang lebar, baru di enter, di cut, enter, dikirim gitu teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Dan pastikan di awal itu wajib banget perkenalan yang pertama. Yang kedua edukasi tentang dakwah riba ya. Kalau misalnya teman-teman nggak edukasi tentang dakwah riba, ini bahaya banget gitu ya. Kenapa? Kita di sini belajar berdakwah baru berpenghasilan gitu teman-teman ya. Jadi kita mendakwahkan riba, jadi walaupun nggak dapat dunianya, dapat akhiratnya juga gitu teman-teman ya, karena ada dakwah ribanya gitu teman-teman. Wajib banget perkenalkan teman-teman sebagai konsultan properti syariah. Yang kedua, pastikan teman-teman sampaikan dakwah riba gitu ya. Misalkan dakwah ribanya teman-teman nggak usah ngirim artikel, jadi teman-teman ketik misalnya gini, oh iya Pak, dengan misalnya gini ya, saya kasih contoh ya, assalamualaikum, minta price list dong ya. Nah kita jawab, waalaikumsalam, iya kan, nanti saya kirim menu price listnya ya. Oh iya sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika, konsultan properti syariah, enter. Semoga Dika bisa bantu Bapak atau Ibu punya rumah dengan skema syariah ya Pak. Oh ya sebelumnya ini dengan Bapak atau Ibu siapa, enter gitu ya. Terus kemudian nanti bayar akan balas, saya dengan Bu Fulan misalnya atau Pak Fulan. Oh ya salam kenal Pak Fulan. Semoga balik lagi kita mendoakan semoga Dika bisa bantu Pak Fulan untuk punya rumah syariah ya. Oh ya sebelumnya Pak, saya mau kasih informasi dulu atau mau
mau sedikit kasih kasih apa namanya ya, pokoknya kasih informasi lah bahwa kita ini properti syariah Bapak Ibu. Nah pastikan, nah di sini skemanya Bapak Ibu bisa Pak Fulan bisa beli dengan skema cash ya, atau bisa dengan skema kredit. Nah kalau skema kreditnya itu Bapak Ibu Pak Fulan bisa beli dengan skema syariah tanpa bank, langsung ke developer cicilannya. Nah soalnya gini Pak, yang pertama ngeri banget kalau misalkan pakai itu, disampaikan seperti itu teman-teman. Soalnya ngeri banget Pak Fulan kalau misalkan kita pakai bank. Karena apa? Karena memang apa namanya? Yang pertama riba, ya. Yang pertama riba. Kalau customer Muslim, sampaikan bahwa di Muslim itu udah jelas banget ada ribanya gitu ya. Yang pertama ngeri ribanya Pak gitu ya. Nah kalau di non Muslim juga ada loh, apa namanya, teman-teman harus tahu juga kalau di non Muslim, di Kristen itu di Bible ada juga ayat tentang riba teman-teman ya. Nah itu ya, teman-teman ya. Yang pertama ngeri banget Pak Fulan kalau misalkan apa namanya beli pakai bank, karena masih ada sisa ribanya gitu. Nah soalnya banyak banget nih cerita-cerita dari teman-teman saya, teman-teman Dika yang udah beli rumah nih, udah tahu itu riba tapi tetap ngotot dibeli, ya akhirnya kena sita, udah apa namanya, udah nyicil bertahun-tahun kena sita bank gitu kan, akhirnya angus sayang-sayang gitu ya. Nah terus kemudian teman-teman jelasin juga, maksudnya doain semoga kita semua dirahmati Allah ya, kita semua Pak Fulan sekeluarga dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan juga dijauhkan dari dosa riba. Jangan langsung dosa riba ya teman-teman. Semoga Pak Fulan dijauhkan dari dosa riba. Itu kayak bagi bayar tuh, apaan sih nih, gue didoain seolah-olah gue banyak dosa gitu ya. Nah itu teman-teman. Tapi kita doain semoga Pak Fulan selalu diberkahi dan dirahmatin Allah ya. Dan semoga juga kita semua dilindungi dari dosa riba. Oh iya Pak Fulan, kalau boleh tahu Bapak mau beli cash atau kredit? Nah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sampaikan dakwah riba dengan cara chatting seperti itu, bukan dikasih artikel. Kalau dikasih artikel udah kabur duluan gitu teman-teman. Nah itu tips sedikit untuk apa namanya handling buyer di awal. Silakan teman-teman kalau mau request materi silakan komentar ya. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.